Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Moral berasal dari kata Latin yaitu mores, yang berarti tata cara, kebiasaan, dan adat. Perilaku moral berarti perilaku yang sesuai dengan kode moral kelompok sosial yang dikembangkan oleh konsep moral. Dalam situasi tertentu, anak sulit memahami nilai moral. Contohnya, berbagi mainan dengan teman merupakan hal yang baik. Tetapi, berbagi pekerjaan dengan teman saat ulangan dianggap baik juga. Konsep moral yang dipelajari anak dalam suatu kelompok tidak selalu sesuai dengan kelompok yang lain. Contohnya, berkelahi dianggap tidak baik bagi orang tua, namun dianggap jagoan menurut kelompok sebayanya. Perkembangan psikososial manusia dibagi menjadi 8 tahap. Yang pertama, kepercayaan versus rasa tidak percaya diri. Bayi pada usia ini mulai merasakan dunia melalui mulut, mata, telinga, dan sentuhan. Si bayi akan merasakan sentuhan kasih sayang dan emosional dari setiap orang yang menyentuhnya. Yang kedua, otonomi versus perasaan malu dan ragu. Pada usia ini harus seimbang antara pemberian kebebasan dan pembatasan ruang gerak anak, karena dengan cara itulah anak akan bisa mengembangkan sikap kontrol diri dan harga diri. Yang ketiga, inisiatif versus rasa bersalah. Anak-anak pada usia ini mulai berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya sehingga menimbulkan rasa ingin tahu terhadap segala hal yang dilihatnya. Yang keempat, upaya versus inferioritas. Tahap ini meliputi tahun pertama sekolah melalui interaksi sosial dengan orang lain. Yang kelima, identitas versus kekacauan identitas. Dalam tahap ini, pencarian jati diri mulai berlangsung.
Apabila seorang remaja dalam mencari jati dirinya bergaul dengan lingkungan yang baik, maka akan tercipta identitas yang baik pula. Yang keenam, keintiman versus isolasi. Dalam tahap ini, keintiman dan isolasi harus seimbang untuk memunculkan nilai positif, yaitu cinta dengan keluarga, teman, saudara, binatang, dan lain-lain. Yang ketujuh, generativitas versus stagnasi. Ritualisasi dalam tahap ini meliputi generasional dan otoritisme. Generasional merupakan interaksi yang terjalin baik antara orang-orang dewasa dengan para penerusnya. Yang kedelapan, integritas versus keputusasaan. Tahap ini merupakan tahap usia senja. Pada masa ini cenderung melakukan introspeksi diri. Perkembangan bahasa. Bahasa adalah segala bentuk komunikasi di mana pikiran dan perasaan seseorang disimboliskan agar dapat menyampaikan arti kepada orang lain. Perkembangan pada masa bayi, yaitu anak menangis berupa refleks. Ketika lapar atau tidak nyaman, ia akan menangis. Sudah mulai bisa berkata mama, papa, menirukan suara-suara yang terdengar di lingkungannya, mulai berbicara dengan benar. Masa kanak-kanak pertengahan dan akhir, anak-anak menjadi semakin mampu untuk memahami dan menggunakan tata bahasa yang kompleks. Masa dewasa, perkembangan yang terjadi mungkin saja hanya terletak pada perbendaharaan kata-kata intelektual yang lebih banyak daripada anak-anak. When you face the world alone, no one reaches out a hand for you to hold. Manusia dan perkembangannya dari segi kognitif. Perkembangan pada masa bayi sering disebut dengan perkembangan sensori motorik dan terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun. Bayi mengenal dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman panca indera dengan gerak motorik. Perkembangan kognitif di masa kanak-kanak. Pada masa ini, anak suka menyimbolisasikan benda dan egosentris anak tinggi. Pada masa ini, anak belum bisa memecahkan masalah yang bersifat abstrak atau rumit. Selanjutnya, perkembangan kognitif di masa dewasa. Pada masa dewasa awal merupakan masanya bekerja dan jatuh cinta.
dan terkadang hanya menyisakan sedikit waktu pada masa dewasa menengah. Seseorang akan menjadi pribadi sesuai apa yang telah ia bentuk pada masa sebelumnya. Pada orang lanjut usia atau masa dewasa akhir, mekanika kognitif cenderung mengalami kemunduran dibandingkan pragmatik kognitif.